قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun haythu yaqulu rabbuna jalla sha'nuhu fi muhkami tanzilihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur dada hatinya kita panjatkan kehadiran Allah untuk segala taufik, petunjuk, kemampuan, kesehatan, keberkatan yang Allah berikan, sehingga di malam penuh kemuliaan ini kita bisa mengkaji kembali hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama yang menyangkut tentang perihal ibadah asasiyah, ibadah pertama yang pertama kali dihisab nanti besok di hari kiamat, yaitu menyangkut tentang syarat keabsahan salat, yaitu bersuci. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa mencurahkannya ke habibina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, di pertemuan yang sebelumnya kita mengkaji hadis Aisyah, hadis yang ke-9 tentang anjuran untuk mengutamakan bagian kanan untuk segala bentuk aktivitas yang diberkati, baik itu bersuci, kata Aisyah, dalam menyisir rambut, memotong rambut, dalam menggunakan sandal, menggunakan sepatu. Ini semua anjuran syariat. Diperintahkan kita memulai dengan bagian kanan. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis ke-10 atau ke-13 kalau versi kitab yang saya pegang, yaitu hadis bersama kita ini hadis yang menceritakan tentang fadilah, keutamaan menyempurnakan wudu seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita ini jamaah kaum muslimin hadis Nu'aim ibn al-Mujmir ataupun dijuluki dengan Nu'aim al-Mujmir. Ini salah satu ulama dari generasi tabi'in, muridnya Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Walazamtu Abu Hurairah, kata beliau, aku membersamai Abu Hurairah, menuntut ilmu dari beliau, bepergian dengan beliau, mengkaji ilmu dan hadis Rasul dari beliau selama 20 sana, 20 tahun. Kurang awal dijambut 20 tahun kerja ulama. Tanya oleh itu kalau berharap itu lah 20 tahun itu. Dan zamtu Abu Hurairah 20 sana. Ini maulanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala, budak yang dimerdekakan ya bapaknya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Keluarga ini dijuluki dengan Al-Mujmir. Al-Mujmir itu yujmir Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membakar kayu gaharu itu yang mewangikan Masjid Baginda Rasul. Masuk masjid tercium bau wangi dari kayu gaharu itu. Itu pekerjaan dari ayahnya
Abdullah, ayah dari seorang Nu'aim yang kelak anaknya ini menjadi ulama dari generasi tabi'in. Jadi ini yang cara jamaah kaum muslimin, dan sering kita saksikan di masjid-masjid Arab. Sudah ada yang nunggu di pintu masjid kalau yang tamang kilat ni wangi baju. Nah itu ada petunjuk dari zaman baginda Rasul. Justru kemuliaannya itu diwarisi oleh ahli keluarganya. Siapapun anak keturunannya, orang akan mengatakan fulan al-mujmir, fulan al-mujmir. Padahal yang mujmir itu siapa? Bapaknya di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga pelajaran bagi kita orang tua jamaah kaum muslimin. Jangan melakukan perkara-perkara yang membuat orang lain menyematkan kepada kita nama yang jelek itu, bahkan untuk keturunan kita. Nah, ada pugat buruk lagi nanti. Kalau dalam hal ini perkara yang sangat mulia yang dilakukan oleh Abdullah yang kelak punya anak yang bernama Nu'aim. Malam ini jamaah kaum muslimin, Nu'aim al-Mujmir ini mengajarkan kita satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari gurunya Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sudah berulang kali kita ceritakan siapa Imam Abu Hurairah. Bersama baginda Rasul 4 tahun, masuk Islam tahun Khaybar, tahun 7 Hijriah. Wafat baginda Rasul tahun 11 Hijriah. Tapi kegigihan beliau membersamai baginda Rasul, sehingga ketika wafatnya baginda Rasul, beliau perawi terbanyak untuk hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kita ngambil 2 ilmu di sini jamaah. Kalau melihat Nu'aim, itu lamanya tul suhbah, lamanya membersamai gurunya sampai 20 tahun. Kalau dari Abu Hurairah kita belajar, tidak mesti lama, yang penting Anda bersungguh. Tapi alangkah dahsyatnya kalau lama menuntut ilmu dibarengi dengan persungguhan. Imam Abu Hurairah di sini meriwayatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam satu hadis tentang keutamaan berwudu. Ini hadis ini perlu kita simak betul-betul, karena hadis ini akan mengajak kita nantinya untuk menyempurnakan wudu seperti wudunya baginda Rasul yang sudah pernah kita kaji berdasarkan hadis Abdullah bin Mazin ataupun hadis Umran Maula Utsman bin Affan. Wudu ini jamaah kaum muslimin, ada sebagian ulama kita seperti Imam Al-Halimi mengatakan wudu itu cuma syariat umat Muhammad. Umat sebelum kita enggak berwudu. Dan itu tidak benar. Madhab mayoritas para ulama berdasarkan hadis yang sahih, wudu ini tidak pernah berbeda dalam perbedaan syariah. Wudu Nabi Adam, wudu kita sama. Wudu Nabi Isa, wudu kita sama. Wudu Nabi Musa, wudu kita sama. Wudu Nabi Ibrahim, wudu kita sama. Jadi wudu ini nggak ada perbedaan. Yang berbeda di tayamum. Kurangnya hanya tayamum, kita punya tayamum. Kalau wudu yang saya ceritakan kemarin, sifat wudu baginda Rasul. Dalam satu hadis, Rasul pernah mempraktekkan tata cara berwudu lengkap, sempurna. Selesai beliau berwudu, beliau mengatakan, "Hada wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli." Ini wudu dan wudu para nabi sebelumku. Itu sama. Jadi ketika Anda tidak mengikuti tata cara wudu yang sudah kita ajarkan, itu bukan satu nabi yang Anda selisih. Leher itu berulah Rasul. 25.000 nabi. Reman sekali kita. 25.000 nabi kita selisih. Karena Rasul mengatakan ini wudu dan wudu para nabi-nabi sebelum itu. Tata cara wudu sudah kita jelaskan berdasarkan hadis yang kita kaji. Cuma bedanya apa? Umat sebelum kita
wudhu mereka itu sebatas ibadah, tidak punya fadilah, tidak ada keutamaan. Wudhu kita ini berdasarkan hadis yang akan kita kaji, itu akan menjadi cahaya ketika kita dibangkitkan. Nah, ini jemaah kaum muslimin, pentingnya berwudhu. Bahkan Imam Ahmad mengatakan tarikus salat amdan, yang meninggalkan walaupun satu salat sengaja, dia kafir. Orang kaget, kok kafir satu salat? Kalau mazhab kita Syafi'i, yang kafir itu yang meninggalkan salat secara kuliah. Dia sama sekali tidak mengenal salat. Yang dia kenal cuma salat Jumat misalnya. Yang dia kenal cuma salat Aid. Itu kafir mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Imam Ahmad lebih ekstrim. Satu salat sengaja Anda tinggalkan, kafir. Anda harus masuk Islam kembali. Para ulama bertanya kepada beliau, kenapa? Karena kalau dia meninggalkan salat, dia meninggalkan wudhu. Kalau dia meninggalkan wudhu, dia tidak punya cahaya besok ketika dibangkitkan, dan Rasul tidak akan mengetahui kalau dia itu sahabatnya, pengikutnya. Tapi bukan pengikut Rasul. Itu logika Imam Ahmad. Hadis ini jamaah kaum muslimin, tadi kita mengatakan Nabi sebelum kita berwudhu, Rasul sebelum kita berwudhu. Cuma umat ini diberkahi dengan fadilah wudhu. Kita punya nilai plus, punya keutamaan lebih ketika kita berwudhu. Maka seharusnya wudhu kita itu sebagai umat Muhammad jauh lebih sempurna dibandingkan wudhu umat-umat sebelumnya. Kalau kita buka Sahih Muslim, misalnya kisah Sarah dengan Ibrahim, kisah yang panjang. Ketika Ibrahim meninggalkan Babilonia, meninggalkan Irak, beliau menuju ke arah Mesir. Disebut dalam Sahih Muslim, Rasul bersabda, Raja Mesir itu paling menggemari wanita-wanita cantik. Yang penting ada yang cantik langsung dirampas, direbut dan dijadikan sebagai istri atau seniornya. Kisahnya panjang dari buku Sahih Muslim. Ketika masuk Ibrahim, istrinya Sarah ini luar biasa cantik. Karena ada dialog panjang. Itu menipunya Nabi Ibrahim, bukan betul-betul menipu, tapi menipu dengan cara tauriah. Kalau kamu ditanyakan nanti siapa laki-laki itu, katakan itu saudaraku. Kok saudara, kata Sarah? Kita saudara dalam Islam, karena di sini nggak ada yang Muslim kecuali aku dan kamu. Karena kalau dibilang suaminya pasti dibunuh. Ketika raja ini ingin mendekati Sarah, dalam Sahih Muslim disebutkan Sarah minta berwudhu. Minta berwudhu. Kalau kamu mendekatiku, aku berwudhu dulu. Rupanya setelah berwudhu mau didekati, rajanya lumpuh. Ketika dia menjauh, sembuh lagi. Mau didekati, lumpuh. Menjauh, sembuh lagi. Akhirnya Raja Kipti itu mengatakan, jauhkan aku dari penyihir kilai. Syaitan, ini syaitan. Akhirnya dihadiahkan siapa? Hajar. Nanti kisahnya panjang itu. Sahih dalam riwayat Imam Muslim. Yang syahidnya ini berwudhu. Kalau kita dalam Musnad Imam Ahmad itu, rahib namanya Juraih. Yang sering dinukilkan kisah-kisah di kampung. Rahib yang tidak menjawab panggilan ibunya ketika salat. Itu namanya Rahib Juraih. Salah satu kisah dari kisah Bani Israel. Nanti ketika dia mau dihukumi, gerejanya dibakar, tempat ibadahnya dibakar, akhirnya dia minta berwudhu. Mau dipancung minta berwudhu. Artinya umat sebelum kita berwudhu. Bedanya apa? Fadilah wudhu kita dengan wudhu mereka tidak sama. Bahkan dengan wudhu para nabi sebelum kita. Ini kekhususan umat Muhammad. Makanya dalam hadis ini coba kita simak jemaah kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda, "Inna ummati, sesungguhnya umatku." Ini
Ini tentu yang dimaksud oleh baginda Rasul, umat yang memenuhi panggilan Rasul. Semua yang lahir ketika Rasul datang itu umat Rasul. Tapi ada umat Rasul yang kafir, ada yang mukmin. Tapi yang dimaksud di sini bukan umat dakwah, tapi umat ijabah, umat yang memenuhi panggilan Rasul, mukminnya. Orang yang berwudu, orang yang salat. Inna ummati, kata Rasul, sesungguhnya umatku yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Besok di hari kiamat. Di sini tidak disebutkan kapan. Hari kiamat itu kan perjalanan panjang. Ini kapan? Kalau kita buka Sahih Bukhari, kita dapati ini ketika kita keluar dari kubur. Kita keluar dari kubur. Uratan, ghurlan, hufatan, baju enggak ada, pakaian enggak ada. Mohon maaf, di khitan belum, telapak kaki enggak punya. Kita keluar dalam satu riwayat dalam Musnad, mudahsyat, dalam kondisi haus sekali, Pak. Gimana tahu dalam kubur kita itu berapa ribu tahun? Ada yang berapa abad sudah dalam kuburnya. Mungkin kalau kita meninggal sampai menjelang hari kiamat nanti dibangkitkan, itu berapa ribu tahun atau berapa ratus tahun. Keluar dalam kondisi sangat dahaga. Maka semua umat itu akan mencari nabi-nabi mereka untuk minum dari telaga masing-masing nabi. Rasul mengatakan wa haudi bainal ila wa adad. Luasnya haud telagaku, kata Rasul, itu seperti jarak Ilat di Palestina, Aden di Yaman Selatan. Sedangkan bejana di dalamnya itu seperti sebanyak bintang-bintang di langit yang tak terhitung jumlahnya. Semua kita akan mencari baginda Rasul itu. Rasul mengatakan, wa unasun uzadu an. Ada orang nanti ketika dibangkitkan di telaga itu, rupanya Jibril dalam satu riwayat menggiring mereka tidak boleh mendekati telaga. Anjir penuh gede. Tapi kita mampu, umat Muhammad ini. Enggak, bukan kesana. Ada yang dikirim, faliyadzubillah, enggak dikasih minum. Para sahabat penasaran bertanya, ya Rasulullah, kaifa na'rifuna? Kalau nanti besok di hari kiamat, bagaimana Anda akan mengenali kami? Kalau para sahabat mungkin oke, Rasul masih ingat ini para sahabat. Tapi umatnya yang datang setelah itu, bagaimana Rasul mengenalinya? Rasul mengatakan min asaril wudu, dari sisa wudu mereka. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Ini ada dua i'rab kalau dari sisi bahasa Arab. Ghurran muhajjalin bisa kita i'rab maf'ul bih. Berarti mereka, nama mereka besok di hari kiamat itu ghurran muhajjalin. Nanti akan dipanggil ghurran muhajjalin. Itu orang-orang yang punya bekasan wudhu di wajah mereka. Itu kalau kita tafsir dengan i'rab maf'ul bih. Kalau i'rab kedua itu hal, yang menjelaskan kondisi mereka ketika mereka dipanggil atau dibangkitkan. Ghurrah al-ghurrah, orang Arab mengatakan ketika melihat putih yang ada di kepala kuda. Kudanya warnanya coklat, tapi di kepalanya ada putih-putihnya, di ujung kaki-kakinya ada putih-putihnya. Itu kuda paling menarik bagi orang Arab. Itu namanya ghurrah. Muhajjalin, putih-putih di kakinya itu. Dan bahkan kita disunahkan juga. Kita pihak masjid BKM mencari hewan kurban. Hewan kurban terbaik apa? Seperti hewan kurbannya baginda Rasul. Yaitu kalau hitam ada campuran putihnya. Putih di ujung kaki, putih di lutut, putih di bagian kepala. Itu dapat pahala lebih, ya, karena dianggap lebih istihsan, lebih menarik dibandingkan hewan kurban yang lain. Itu ghurrah, putih.
Kalau untuk yang berwudu, air yang kita sapu kepala kita itu besok di hari kiamat menjadikan kepala kita itu penuh dengan cahaya. Tangan kita penuh dengan cahaya. Min asaril wudu. Sampai kita wudu sampai siku penuh cahaya. Kepala kita penuh dengan cahaya. Kaki kita penuh dengan cahaya. Di situ baginda Rasul bisa membedakan mana umatnya, mana yang bukan. Maka sempurnakan wudu. Penting kita sempurnakan wudu. Selain syarat keabsahan salat, sempurnakan wudu itu punya fadilah besar. Rasul mengatakan di sini, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu." Sebenarnya hadisnya berhenti di sini. Dari sisa air wudu. Ada dua bacaan di sini, min asaril wudu ataupun min asaril wudu. Kalau min asaril wudu dari sisa air wudu. Min asaril wudu kalau barisnya dhamma dari sisa perbuatan dia berwudu. Apapun maknanya, satu yang jelas umat ini yang berwudu dari umat ini, yang salat dari umat ini, ketika dibangkitkan nantinya, mereka bangkit dari kubur mereka, kepala mereka itu penuh dengan cahaya, tangan mereka bercahaya, kaki mereka bercahaya. Fungsi cahayanya apa? Selain tadi kita mengatakan Rasul mengenali umatnya dengan cahaya. Tentunya kita bisa membayangkan padang mahsyar itu padang yang sangat gelap. Padang yang sangat gelap. Kita butuh cahaya itu. Gede cahayanya. Di sini rupanya menariknya, hadis ini banyak membingungkan para ulama kita. Karena Abu Hurairah ketika membacakan hadis ini kepada muridnya, rupanya beliau melanjutkan dengan ucapan beliau sehingga muridnya tidak bisa memisahkan mana hadis Rasul, mana ucapan beliau. Nah, ini kekeliruan Abu Hurairah. Seharusnya beliau berhenti, nyoh hadis. Pendapat lu lagi nyoh. Baik sambung yuk pendapat dengan hadis, lanjut. Orang di belakangnya banyak yang tidak tahu ini masih hadis atau ucapan Abu Hurairah. Karena kelanjutannya Abu Hurairah mengatakan, "Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Siapa dari kalian yang mampu memanjangkan cahayanya untuk hari kiamatnya, maka hendaknya dia melakukan. Ini tambahan ini tambahan Abu Hurairah, bukan dari Rasul. Rasul sampai tadi dibangkitkan umatku dalam kondisi bercahaya di kepala, di ujung jari, kaki, tangan mereka bercahaya. Sampai batasan wudu, bercahaya sampai batas wudu. Rupanya ditambah oleh Abu Hurairah, siapa yang ingin memanjangkan cahaya, maka hendaknya dia melakukannya. Rupanya ini pendapat Abu Hurairah semata. Apa kata Nu'aim dalam riwayat Imam Muslim? Ra'aitu Abu Hurairah yatawadda. Aku melihat Abu Hurairah berwudu. Faghasala wajhahu wa yadayhi. Beliau mencuci wajah dan kedua tangannya hatta kada yablughul manqibah. Mencuci tangan bahkan hampir ke ketiak. Ini lebih karena beliau meyakini kalau kita panjangkan wudu, hari kiamat cahaya makin panjang. Ini pendapat pribadi dari Imam Abu Hurairah. Padahal hadisnya umatku dibangkitkan dengan cahaya dari bekasan wudu untuk mereka. Ditambah oleh Abu Hurairah, siapa yang bisa mempanjang cahaya, silakan panjangkan. Maka ketika beliau berwudu rupanya hampir, kalau hadis ini versi kitab kita hampir sampai ke tiang. Kalau dalam Sahih Al-Bukhari kita dapati riwayat Imam Abi Hazim, muridnya Abu Hurairah, beliau pernah melihat Abu Hurairah berwudu dengan cara wudu seperti ini. Dan Abu Hurairah
bersembunyi dari pandangan para sahabatnya. Jadi beliau sendiri nggak berani wudhu seperti ini di hadapan para muridnya, apalagi para sahabat Rasul yang lain. Nah, beliau di belakang tempat wudhu, beliau berwudhu sembunyi-sembunyi, mencuci sampai ke tiang. Tangan dicuci oleh Abu Hurairah sampai ke tiang. Hatta balagha ibtai, sampai ke ketiaknya. Ketika mencuci kaki, rupanya sampai ke pahanya. Pahanya juga dicuci. Karena beliau meyakini cahaya itu nanti makin panjang. Sederhananya, mandi aja langsung. Mana orang penuh ke badan cahaya. Menariknya hadis ini, 10 sahabat perawi. Tapi yang berpendapat seperti itu cuma Abu Hurairah. Jadi bisa kita pastikan tambahan ataupun perintah memanjangkan cahaya sisa wudhu itu cuma pendapat pribadi Abu Hurairah. Konsep kita jelas dalam ilmu hadis. Ra'yul rawi, pendapat pribadi perawi, kalau menyelisihi apa yang diriwayatkan, maka riwayat lebih diutamakan. Ini pendapat sahabat. Pendapat sahabat. Tapi kalau menyelisih hadis, tetap kita tinggalkan. Belum pendapat urusan aja lah. Karena mutasawi pendapat. Kalau pendapat sahabi perawi hadis mengambil hadis dari Rasulullah, tapi pendapatnya menyelisihi apa yang diriwayatkan, tinggalkan pendapatnya, ambil riwayat. Itu kaidah dalam ilmu hadis. Maka para ulama dan terlebih khusus para ahli hadis tidak menganggap sunnah memanjangkan cucian untuk anggota wudhu. Walaupun dalam mazhab Syafi'i ini dikategorikan sunnah. Mazhab Syafi'i sunnah. Sunnah memanjangkan dari batasan wudhu yang disyariatkan. Tapi dengan syarat baru dapat sunnah, Anda menghadirkan niat ini supaya besok di hari kiamat cahaya Anda lebih panjang. Tapi Imam Malik sebagai perawi mazhab penduduk Madinah mengingkari keras sekali. Itu sunnah, bahkan berdosa kata beliau. Bukan sunnah, berdosa. Melebih-lebihkan berdosa kata Imam Malik. Imam Ahmad juga berpendapat berdosa. Kenapa? Karena kita punya hadis lain dari baginda Rasul yang jelas sekali lafadznya. Suatu ketika Rasul berwudhu di hadapan para sahabatnya. Sudah sempurna, apa kata Rasul? Ma zada anha wa man tajawaza anha faqad akhta Allah. Siapa yang melebihkan dari wudhuku ini ataupun melebihi batasan wudhu yang aku praktekkan tadi, maka dia sudah salah dan sudah menzalimi. Sudah berlaku zalim. Itu kan berdosa. Maka Imam Malik sebagai perawi mazhab penduduk Madinah, beliau beranggap ini berdosa. Tak boleh. Yang 3 kali kita cuci 4 kali, tak boleh. Sudah kita berwudhu, tinggal wajah yang kurung berkenang baju 3 kali balik. Cuci wajah kurung kliknya tambah 2 kali balik. Kalau Imam Nawawi bahkan menukilkan ijma' dalam majmu'. Ijma' konsensus para ulama. Anggota yang 3 kali dilebihi dari 3 kali, maka dia sudah melakukan perkara tabdzir yang diharamkan. Seharusnya cuci tangan 3 kali. Cara ditanya oleh Mangga itu tabdzir, mubatir. Yang para ulama kita sepakat berdosa. Ya, ini tentunya ranah perselisihan para ulama. Tapi kalau kita lihat Imam Abu Hurairah sendiri di zamannya tidak berani untuk mempraktekkan wudhu ini di hadapan para murid-muridnya, apalagi di hadapan para sahabat yang lain. Maka menarik kalau kita kaji riwayat dalam Sahih Bukhari, ketika muridnya Abi Hazim ini mengatakan, "Mahadi ya Abu Hurairah, ini wudhu apa ini? Wudhu lain haram. Ini wudhu apa ini?" Terkejut Abu Hurairah, rupanya ada yang lihat.
Ya benar Farrukh. Al-Farrukh itu kalau bahasa kita ada cicim. Ini wallahu alam apakah Abi Hazim ini dijuluki Ibnu Farrukh ataupun gelaran yang diberikan oleh Abu Hurairah secara spontanitas. Yang bahasa kita anak min. Anak min. Baik kalian buat orang toha, kalian nampung juga. Ya Ibnu Farrukh, wahai anak cicim. Ma kuntu adunnu qaumuka. Aku tidak tahu kalau kamu hadir bersamaku. Artinya, kalau aku tahu kamu hadir, aku tidak perlu seperti ini. Nah, itu Abu Hurairah. Beliau saja tidak berani untuk menampilkan tata cara wudu ini di hadapan para sahabat di zaman beliau. Artinya, memang ini sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Makanya dalam kelanjutannya, versi riwayat Imam Muslim, Ra'aitu Abu Hurairah yatawadda. Aku melihat Abu Hurairah berwudu. Faghasala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibain. Beliau mencuci kedua tangannya hampir sampai kepada bagian ketiak atau pergelangan tangan. Summa ghasala rijlaihi. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya hatta rafa'a ila saqai. Bahkan kedua kakinya itu sudah tembus ke lutut. Dalam satu riwayat sudah sampai ke bagian bawah pahanya. Summa qala. Kemudian Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar baginda Rasul bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asari wudu. Sesungguhnya umatku besok di hari kiamat akan dipanggil dalam kondisi bercahaya wajah dan anggota tangan, anggota kaki mereka dari bekasan air wudu. Kemudian beliau melanjutkan, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang bisa memanjangkan cahayanya di hari kiamat, maka hendaknya dia melakukannya. Wa fi lafdhin lil Muslim, kata pengarang kitab kita Syekh Taqiyuddin Al-Muqdisi, dalam satu riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah berkata, sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar kekasihku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Ini fadilah kedua. Mukmin di hari kiamat akan diberikan perhiasan sampai ke batas akhir anggota wudhunya. Jadi kalau versi hadis pertama itu cahaya. Kalau versi riwayat kedua dari Abu Hurairah itu perhiasan hilyah. Di tangan kita itu penuh dengan perhiasan, seperti perhiasan yang dikenakan oleh para raja-raja. Kepala kita dikenakan di atas kepala kita perhiasan, seperti perhiasan yang digunakan oleh para raja-raja. Sehingga tampil kita besok di hari kiamat di padang mahsyar dalam kondisi bermahkota dan berperhiasan di tangan dan kaki. Ini yang menjadikan para ulama kita salah satu dalil para ulama kita. Kenapa tidak boleh kita lebihkan batasan anggota wudhu itu ketika kita cuci atau kita sapu? Karena kata para ulama kita, yang namanya perhiasan seperti kata Imam Ahmad itu sampai ke sini. Nyetro getik yang kali perhiasan, kali cu. Anda lihat raja itu, perhiasannya dari ujung tangan sampai ke tiang. Nah, itu udah lucu. Perhiasan itu ya sampai ke siku. Kalau perhiasan di kaki sampai ke paha lucu. Tapi perhiasan itu ya sampai di mata kaki. Ini menguatkan pendapat yang mengatakan tidak boleh lebih. Harus berhenti di mana baginda Rasul berhenti. Bagaimana tuntunan baginda Rasul? Kadang-kala beliau berwuduk 1 kali, ya 1 kali. Kadang-kala beliau berwuduk 2 kali. Anggota yang 3 boleh 1, boleh 2. Tapi seringnya baginda Rasul menyempurnakan 3 kali. Beliau menyapu kepalanya 1 kali. Jangan lebihkan. Cukupkan 1 kali. Mencuci kakinya 3 kali.
Jangan lebihkan. Kadang-kala 1, kadang-kala 2, kadang-kala 3. Dan terkhusus untuk rambut, kita tidak punya riwayat lain, melainkan baginda Rasul cuma menyapunya 1 kali saja. Rambut disapu, bukan dibasuh. Cuma satu kali. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebenarnya pengingat bagi kita, motivasi besar untuk kita ketika kita berwudu, fa asbiril wudu, isbaghil wudu 'alal makarih. Hadis yang sudah pernah kita kaji. Hal adullukum, kata Rasul, mau tidak aku tunjukkan sesuatu amalan, kalau kalian lakukan ini, derajat kalian ditingkatkan, pahala kalian dilipat gandakan, dosa dan keburukan kalian itu digugurkan. Para sahabat bangga dengar lagi yang tebel mata. Ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, kami mau mendengar itu. Apa kata Rasul? Isbaghil wudu 'alal makarih. Sempurnakan wudumu walaupun kondisi sulit. Sempurna wudu. Walaupun susah, sempurnakan wudu. Tadi Yaman dulu bantah bedah bengah 0 derajat. Bantah mati seperti kesetrum udah mati. Bantah mati dikejut di badan. Tapi kita paksakan diri kita untuk kita sempurnakan 3 kali ya 3 kali. 3 kali 3 kali. Isbaghil wudu 'alal makan. Wa kasratil khuta ila shalah. Memperbanyak langkah ketika salat. Gabung-gabung. La yas'a ahadukum ila salat. Jangan pergi salat itu berangkat cepat-cepat. Enggak perlu berangkat cepat. Ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu. Yang dapat kalian lakukan, yang belum dapat kalian sempurnakan. Pergi salat itu langkahnya rapat-rapat. Maka setiap Anda naikkan telapak kaki Anda itu, derajat Anda ditinggikan, pahala dilipat gandakan, dosa digugurkan. Menjadi tak langkah kali dosa. Kalau banyak langkah, kita rapatkan langkah kita, pahala makin berlipat. Wa kasratil khuta ila shalah wa intidharus salati ba'da shalah. Kita tunggu satu salat hingga salat yang lain. Seperti kita lakukan malam ini. Coba bayangkan kalau tadi kita berangkat wudu di rumah. Sempurnakan wudu. Jalan ke masjid bisakinatil wal waqar. Sakinah itu apa? Hatinya tenang, waqar, pandangannya juga tenang. Jauh masjid mata saya saudara tagol. Itu tenang hati, tenang pandangan, langkah kita rapatkan. Sampai ke sini kita tunggu maghrib sampai isya. Benar subuh sampai luhur. Pikiran ketua BKM mesti. Maghrib sampai isya. Tunggu. Atau para sahabat baginda Rasul, terkhusus hari Jumat, mereka menunggu asar sampai maghrib. Karena di situ ada saat istijabatul doa. Ada waktu yang dikabulkan segala doa. Asar sampai maghrib hari Jumat. Itu tradisi para sahabat. Kalau di Masjid Arab hari Jumat asar sampai maghrib ramai orang di masjid. Kita tahu itulah waktunya itu. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan para ulama berselisih tentang waktunya sampai 60 pendapat. Tapi pendapat paling kuat cuma 2 pendapat. Antara duduk imam di antara 2 khutbah ataupun dari asar sampai maghrib. Itu 2 pendapat paling kuat. Kata Imam Ibnu Qayyim dan kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilakan barangkali satu pertanyaan. Silakan. Waalaikumsalam. Saya ada mendengar lagi kita batal, belum selesai, buang angin. Ya. Boleh kita untuk begitu berdoa. Atau yang sudah kita akan
yang sebelum itu boleh. Mohon penjelasan. Ya, coba diulangi sekali lagi, Pak Kuci. Hitungan 3 kali. Iya, hitungan 3 kali. Kita belum selesai. Pertengahan dulu batal. Ya. Angin. Saya mendengar pendapat kita ulang lagi yang dulu cukup 2 kali. Yang saya tanyakan apakah sebatas yang setengah atau keseluruhannya bukan? Ya. Jadi kita sudah meluruskan sebenarnya. Praktek wudhu baginda Rasul pernah beliau berwudhu satu kali. Rahjaro 3. Bisa sah. Itu adalah wujub, yaitu minimal wajib satu kali. Tapi keseringan baginda Rasul kesempurnaan wudhu adalah 3 kali. Itu kesempurnaan. Kadang-kala baginda Rasul berwudhu, berarti kita punya hadis lain ya. Dalam Sahih Bukhari Muslim, marratin, 2 kali. Kenapa Rasul berwudhu 1 kali, berwudhu 2 kali? Itu untuk menjelaskan boleh. Artinya juga. Tapi Anda tidak dapat kesempurnaan. Kalau kita merujuk ke hadis yang tadi, isbaghil wudhu, sempurnakan wudhu. Itu para ulama punya 2 pandangan di situ. Sempurnakan anggota wudhu seperti Allah perintahkan, ataupun carilah kesempurnaan wudhu dengan menyempurnakan 3 kali. Maka ente itu dikhawatirkan kalau kita buat 2 kali atau 1 kali, yang hadis fadilah menyempurnakan wudhu kita tidak mendapatkan menurut sebagian para ulama. Jadi kalau Pak Kacik bertanya tadi 1 kali sah, 2 kali sah. Tapi sempurnanya 3 kali. Yang melebihi 3 kali faqad akhta'a wa dhalam. Berdasarkan hadis Rasul, dia sudah salah dan dia sudah membalimi. Ya. Wallahu a'lam. Kita cukupkan di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta